Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Farisi, NRP 52161091 dari jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu tugas tentang pendengaran sistem operasi, di mana saya gunakan kali ini adalah sistem operasi Windows 10. Nah, tugasnya terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama adalah user management, yang kedua adalah storage management, yang ketiga adalah manajemen network connection, yang terakhir adalah group policy. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu user management. Di sini terdiri dari 3 case. Yang pertama adalah kita harus diminta untuk membuat account user baru yang dapat melakukan penginstalan aplikasi dan perubahan setting. Pertama-tama kita pergi ke control panel. Kita klik user account. Selanjutnya change account type. Nah, karena kita diminta membuat account user baru, kita klik add a new user. Kita klik add someone else to this PC. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi nama yang akan kita gunakan kepada user tersebut. Kita isi saja admin, lalu kita diminta untuk memberikan password. Nah, dalam kasus kali ini kita diharuskan untuk mengisi password. Jadi kita isi passwordnya. Isi aja 3. Password in, Nah, kita sudah membuat account baru. Nah, untuk mengubahnya menjadi account yang dapat melakukan perubahan setting dan penginstalan aplikasi, kita ubah dengan mengklik change account type. Lalu ubah account type-nya menjadi administrator, di mana dia bisa melakukan perubahan setting. Nah, sekarang kita akan membuktikannya dan juga akan langsung pergi ke case kedua. Nah, di sini sudah ada user account admin. Kita klik. Nah, kita diminta untuk mengisi passwordnya. Kita 3. Oh iya, karena ini merupakan user account baru, jadi kita harus menunggu beberapa saat untuk menjalankannya. Karena dia itu baru pertama kali dijalankan. Itu otomatisasi. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah kita sudah masuk menggunakan account admin yang sudah kita buat sebelumnya. Kita ke setting, kita klik account. Nah, di sini kita sudah masuk dengan menggunakan account admin, di mana dia bekerja sebagai administrator yang dapat melakukan perubahan setting dan menginstal aplikasi-aplikasi. Nah, case 1 sudah terselesaikan. Langsung kepada case kedua, di mana kita diminta untuk membuat account user baru yang hanya dapat menggunakan aplikasi dan tidak bisa melakukan perubahan setting. Sama seperti sebelumnya, kita ke control panel. Ke user account, change account type, lalu add a new user in PC setting. Kita add someone else. Nah, kita isi saja dengan nama umum. Nah, karena ini merupakan account umum, jadi kita tidak perlu melakukan pengisian terhadap password untuk memudahkan sang pengguna. Di sini sudah juga kita tidak usah mengubah tipe akunnya. Kita akan mencoba masuk menggunakan akun umum tersebut. Nah, kita klik umum. Nah, ini tidak ada passwordnya, jadi kita bisa langsung sign in.
Sama seperti sebelumnya, karena ini merupakan akun baru, jadi kita harus menunggu beberapa saat. Nah, kita sudah masuk menggunakan user umum. Nah, kita cek dulu. Nah, sudah menggunakan user umum. Selanjutnya, case 2 sudah terselesaikan. Untuk mengecek apakah dia tidak bisa melakukan perubahan setting, kita klik kontak. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan pengubah setting karena tidak diberikan akses, karena kita merupakan user umum, user lokal lah, bukan administrator. Case 2 sudah selesai. Selanjutnya kita ke case 3, di mana kita diminta untuk menghapus user umum yang sudah lama tidak digunakan. Nah, sebelumnya kita harus meng-sign out user umum ini, karena kalau tidak di-sign out itu tidak bisa dihapus. Sign out. Untuk menghapusnya kita harus masuk menggunakan user administrator, akun administrator, karena yang bisa mengubah setting adalah akun administrator. Kita masuk menggunakan admin yang sudah kita buat tadi. Nah, kita ke control panel. Kita klik user account. Nah, karena kita diminta untuk menghapus sebuah user account, kita klik remove user account. Nah, klik user account yang akan dihapus, lalu klik delete the account, klik delete file, delete account. Nah, kita tinggal menunggu beberapa saat. Nah, Windows akan memproses lah. Nah, di sini kita sudah menghapus user account yang sudah tadi kita buat, yaitu user account umum. Kita bisa melihat di Windows-nya di sini juga tidak ada umum. Nah, case 3 sudah terselesaikan. Nah, kali ini user management sudah fix terselesaikan. Selanjutnya kita akan ke storage management. Ya, selanjutnya kita ke permasalahan yang kedua, yaitu storage management, di mana ini ada dua case ya. Case yang pertama adalah di mana kita diminta untuk membuat suatu partisi baru yang ukuran partisinya itu lebih kecil dari partisi sebelumnya. Nah, di sini gimana caranya? Kita ke control panel. Kita klik System and Security, lalu kita klik Create and Format Hard Disk Partition. Nah, di sini akan muncul jendela Disk Management. Sebenarnya tanpa melakukan ke control panel, kita bisa langsung mengklik kanan di icon Start, lalu kita langsung klik Disk Management. Nah, di Disk Management ini kita akan membuat partisi baru dari partisi C. Gimana caranya? Kita ke disk C, kita lalu klik kanan, lalu kita klik shrink volume. Nah, sini akan muncul pop-up itu kita akan mengisi berapa sih ukuran yang akan kita alokasikan kepada partisi yang baru. Kita isi aja 10 GB karena harus lebih kecil dari yang C sebelumnya. Kita klik shrink. Nah,
Sini kita sudah berhasil membuat partisinya, tapi kita belum bisa memunculkannya di komputer. Kenapa? Karena kita belum meng-create-nya. Bagaimana cara meng-create-nya? Itu tinggal klik kanan, lalu klik New Simple Volume. Nah, kita klik next saja. Nah, next. Nah, di sini drive letternya itu kita mau apa sih? Nah, saya maunya F. Kita next. Nah, akan muncul file system. Kita ingin apa? Ingin FAT32 Nah, di sini kita bisa mengubah volume labelnya. Istilah nama lah, nama partisinya kita ganti saja data F. Kita klik next. Kita finish. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, di sini data F sudah berhasil dibuat. Nah, dalam kasus ini case 1 sudah kita selesaikan. Nah, selanjutnya ke case 2 di mana kita diminta untuk membuat FHDX, virtual hard disk. Bagaimana caranya? Kita kembali ke menu yang tadi, disk management. Nah, selanjutnya kita klik action, lalu create FHD. Kita tempatkan lokasi yang lokasi FHD-nya di mana. Untuk memudahkan pengaksesan, kita taruh saja di desktop. Kita klik virtual, kita kasih nama virtual disk. Kita save, lalu pilih HDS dan isikan alokasi yang ingin diberikan berapa. 10. Berapa ya? Giga. Oke. Nah, sini sudah muncul di disknya. Kita untuk mengaksesnya kita analyze inisialisasi disk. Kita klik inisialisasi disk. Klik MBR master boot record. Kita oke. Nah, setelah diinisialisasi sama seperti sebelumnya, kita klik kita create partisinya dengan cara klik new simple volume. Kita next. Nah, sini ada letternya, kita next saja, next. Data virtual disk lah. Next, finish. Sini kita sudah membuat virtual disknya. Gimana cara? Kita tinggal klik di desktop, lalu kita akan langsung terakses ke virtual disknya. Sini bisa diisi lah. Kali ini permasalahan storage management sudah terselesaikan. Nah, selanjutnya kita akan ke project selanjutnya, yaitu managing network connection. Nah, di sini terdiri dari dua case. Case yang pertama, kita diminta untuk memberikan cara bagaimana mengubah IP address. Nah, sebelumnya kita cek dulu apakah kita sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, ini sudah terkoneksi, connected lah. Setelah itu kita ke control panel. Kita ke network and internet, lalu klik network and sharing center, lalu klik change adapter setting atau ethernet bisa. Nah, kita klik properties, lalu kita klik ini silang saja. Kita klik internet protocol version path IPv4.
properties, lalu klik use the following IP address. Nah, karena ini hanya simulasi, jadi kita bisa mengisi IP address-nya sembarang. Kita hanya dimaksudkan untuk memberitahukan bagaimana cara mengubah IP address. Nah, sebelumnya untuk mengetahui IP address yang sekarang, kita klik cmd. Kita ke command prompt untuk mengetahui IP address yang sekarang. Kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini ada IPv4 address-nya yang sekarang. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggantinya dengan cara mengisi di sini IP address-nya sembarang aja. Misalkan saya isi 192.168.10.4. Nah, di sini subnetnya akan langsung terprint 255.255.255. Lalu default gateway-nya juga isi 168.10.2. Nah, di sini DNS servernya karena kita tidak dimaksudkan untuk mengganti DNS server, jadi kita lihat saja DNS servernya dengan cara kembali ke cmd command prompt, lalu klik ipconfig/all. Nah, di sini akan terlihat DNS servernya 192.168.431. 192.168.168.443. Oh, 431. Lalu klik OK. Nah, sekarang IP address-nya sudah terganti. Nah, gimana cara ngeceknya? Sama seperti tadi, kita ke cmd lalu kita ketikkan ipconfig. Nah, di sini IP address-nya sudah berbeda dari yang sebelumnya. Berarti percobaan kali ini sudah berhasil. Case 1 sudah terselesaikan. Nah, sekarang kita ke case kedua. Kita diminta untuk mengubah DNS servernya. Kita sebelumnya kan kita bukanya di control panel, kita langsung bisa buka di jaringan yang kita klik kanan jaringannya, lalu kita wifi-nya mungkin, lalu kita open network and sharing, klik Ethernet. Nah, di sini klik properties, Ethernet protocol version 4-nya kita properties, lalu di sini kita kan enggak identified network. Nah, di sini karena IP address-nya itu tidak ditemukan atau tidak berbeda sama IP address sebelumnya, IP address wifi-nya. Jadi kita obtain apa saja, kita kembalikan ke sebelumnya. Nah, di sini yang kita minta kan pengubahan DNS-nya. Kita klik use the following DNS server addresses untuk mengubah DNS servernya. Sebelumnya ke cmd lagi, kita cek DNS servernya itu berapa. Nah, DNS servernya itu 192.168.431. Nah, kita akan mengubahnya menjadi DNS server Google, yaitu 8.8.8. Dan alternate-nya itu 8.8.4.4. Oke. Close. Nah, sekarang kita bisa ngecek ipconfig/all. Nah, sini DNS servernya sudah terganti dengan DNS server Google. Nah, dalam hal ini case 2 telah terselesaikan. Nah, sekarang kita ke kasus yang terakhir, yaitu group policy. Nah, group policy sendiri itu merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengatur keamanan dan beberapa kebijakan di platform Windows. Nah, gimana cara menyetingnya? Pertama kita ketikkan di sini mmc. Nah, kita klik mmc. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik file, di toolbar klik file, lalu klik add remove. Kita ke group policy,
klik group policy object, lalu add, browse lah this computer. Oke, kita centang dan finish. Klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik local komputernya, kita klik user configuration, lalu ke administrative panel, ke control panel, kita klik personalization. Nah, akan muncul settingan yang banyak. Tapi pada kasus kali ini kita diminta untuk memberikan keamanan pada tema, desktop icon, mouse pointer, desktop background, dan memberikan timeout kepada screensaver dan passwordnya. Gimana caranya? Ya, kita klik di prevent changing time, lalu kita enable. Setelah itu klik OK atau apply. Nah, sama saja. Nah, di sini user tidak akan bisa mengubah temanya. Selanjutnya kita ke prevent changing desktop, kita enable juga, kita OK, desktop icon juga sama, enable, OK, enable, lalu mouse pointer juga enable, OK. Nah, sekarang kita diperintah untuk memberikan timeout pada screensaver. Di enable, lalu isi berapa detik timeoutnya. Nah, kita diisi 180 detik atau sekitar 30 menit. Kita apply, lalu OK. Sekarang kita password protect screensaver, kita enable. Oke, nah sekarang sudah terselesaikan semua 6. Nah, sudah terselesaikan semua. Lalu kita save, berubah settingnya, save. Kita bisa keluar. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ke, tadi kan ada screensaver ya, nanti ke personalize. Nah, kita tidak bisa mengubah backgroundnya dan browser, jadi grup policy-nya berhasil. Sekian grup policy, dan sekian juga yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.